Untuk informasi terkini langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi kita akan tersambung dengan rekan Iqbal Himawan dari Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Iqbal. Iqbal, bagaimana situasi terkini di MK menjelang pembacaan putusan terkait dengan gugatan Undang-Undang Pemilu ini? Ya, Valen, saat ini masih belum dimulai ya. Perkara nomor 114 tahun 2022 masih membacakan perkara-perkara yang berada dalam nomor antrian. Nah, sebagai informasi tadi kami melihat perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen sebagai pihak terkait, diantaranya hadir ada Habibur Rahman dari Gerindra, kemudian Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS, Supriyansyah dari Golkar, dan juga ada Arteria Dahlan dari PDI Perjuangan. Sementara kalau kami pantau dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, ternyata hanya ada 8 yang hadir pada sidang hari ini. Ada satu hakim yakni Wahidudin Adams yang tidak hadir. Berdasarkan konfirmasi dari juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyatakan bahwa Wahidudin Adams ini sedang ada tugas ke luar negeri dan baru mendapat konfirmasi tadi malam, sehingga sidang hari ini hanya dihadiri oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Sambil menunggu kita akan berbincang dengan Bung Margarito. Bung Margarito, ini sidang masih berlangsung sampai sekarang, tapi penolakan begitu besar begitu ya. Ada yang bilang menyunat kedaulatan rakyat karena masyarakat tidak bisa memilih sendiri. Begitu pula tergambar dalam survei, tergambar juga dalam penolakan fraksi-fraksi. Kalau Anda melihat penolakan seperti ini wajar nggak sih? Rasional ya, karena kita kan Anda tahu mulai dari pemilu 1971 sampai dengan 2004 itu kan tertutup, lalu orang menolak itu dan lahirlah pemilu terbuka, sistem terbuka begitu ya. Karena itu memang dan terlihat secara kasat mata rakyat menikmati itu. Dengan semua kelemahannya dan dengan semua kekurangannya, tapi sekali lagi rakyat menikmati itu karena ya memang itulah yang harus dilakukan gitu ya. Terus kalau mau diubah, apa reasoningnya diubah gitu? Yang diuntungkan siapa sih, Bang Margarito, kalau misalnya dalam sistem proporsional tertutup itu? Sudah pasti begini ya, yang diuntungkan ya bos-bos partai, bukan rakyat. Mengapa? Yaitu rakyat milih A, ternyata yang dikirim ke sana bisa bukan A, B. Siapa B itu? B yang dipilih oleh partai. Padahal kita milih A, bukan B. B dipilih oleh partai. Gitu itu. Jadi pasti yang rugi rakyat, yang untung ya bos partai, bukan partai secara keseluruhan, bos partai aja. Menjawab argumen soal money politics, soal mahar ini. Apa Anda bisa yakinkan saya bahwa tanpa dengan tertutup itu tidak ada money politik? Paling-paling mungkin posnya saja yang berubah gitu, yang tadinya ke bawah, yang saya nggak bisa bilang lebih gitu. Tapi apakah Anda memiliki keberanian untuk mengatakan kepada saya bahwa tidak ada money politik? Orang kan sudah banyak ini bicara soal itu, soal money politik ke atas ke bawah dan segala macam itu. Jadi sudahlah. Mari kita ini mau menghargai rakyat atau enggak? Itu aja sih. Bagi saya di situ itu poinnya. Artinya kalau nanti sistem proporsional tertutup dikabulkan, tidak menghargai rakyat begitu? Oh ya, sampai di batas tertentu ya Anda mesti tahu kan, karena rakyat pilih A, Anda tentukan B. Begitu ya. Yang dipilih orang itu sekali lagi X misalnya, yang dikirim ke sana Y. Dan Y bukan pilihan mereka. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita tidak merendahkan rakyat, coba dengan kenyataan kayak begitu? Saya mengerti akan ada sejumlah argumen dari karena bukan A yang dipilih oleh rakyat itu yang dikirim ke sana, tapi B yang dikirim ke sana begitu. Saya mengerti lah, ada disiplin partai lah, inilah itulah macam-macam gitu ya. Tapi poinnya adalah pemilu ada karena ini gitu loh. Nah, ini kan hanya satu partai yang menginginkan proporsional tertutup. Kalau dikabulkan proporsional tertutup, Anda melihat ini berarti pertanda apa? Nomor satu begini ya, kalau sudah dikabulkan, misalnya dikabulkan ini menjadi tertutup, Anda tidak punya pilihan lain selain harus tunduk taat dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu karena dia menjadi hukum serta-merta. Begitu ya. Dengan segala kelemahannya. Dengan segala kelebihan dan kelemahannya begitu ya.
Jadi sekali lagi, kalau Mahkamah Konstitusi putus, apapun yang diputuskan, Anda tidak punya pilihan lain kecuali mengikatkan diri pada putusan itu, tunduk pada putusan itu, laksanakan putusan itu. Apa risikonya dan apa akibatnya itu soal lain. Kalau keputusan mengikat, kalau kita flashback ya Bang Margarito pada tahun 2008 itu kan juga keputusannya mengikat begitu. Saat itu dari semi terbuka. Itu dia. Jadi kalau sekarang ini misalnya ini nanti kita belum tahu beberapa jam lagi atau 1 jam lagi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya kayak apa gitu ya. Apakah mereka tertutup, semi tertutup atau persis seperti sekarang kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya mereka bikin tertutup, saya jujur ingin mendalami kedalaman akal mereka. Karena bagi saya, hampir tidak ada jalan untuk sampai ke tertutup. PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Anwar SH MH berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2023 memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Ya, sambil memantau kami akan kembali ke Bung Margarito. Bung Margarito tadi sampai dengan pasal 22 ayat ya. Kalau kita flashback tahun 2008 lalu yang kalau semi terbuka saja dianggap inkonstitusional pada saat itu. Apalagi tertutup. Gitu. Semua terbuka saja dianggap inkonstitusional lalu dibikin suruh terbuka gitu kan. Nah, kalau suasana tertutup acuannya sama. Acuannya tetap pasal 22 itu. Begitu ya, yang partai politik menjadi peserta pemilu dan segala macam itu. Tetapi dan itu diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang menjadi semi terbuka, gitu ya. Diuji lalu dibuka. Terus sekarang kembali lagi ke tertutup, bukan lagi semi tertutup, tapi tertutup. Bagaimana caranya Anda menemukan argumentasi untuk menjustify tertutup itu? Padahal pasal itu yang tadi saya bilang, sebagai orang tata negara, saya akan mesti menyediakan waktu banyak untuk mendalami pikiran teman-teman di Mahkamah Konstitusi ini. Andai nanti mereka pergi dan sampai pada kesimpulan tertutup. Saya sulit sekali menemukan cara untuk membenarkan dari segi perspektif dan atau paradigma konstitusi gitu ya, membenarkan pilihan tertutup itu. Kenapa? Kalau Anda selami perdebatan orang-orang yang bikin pasal itu di Badan Pekerja MPR tahun 2099 sampai 2002, khususnya pada tahun 2001 yang melahirkan pasal 22 itu, Anda akan tahu bahwa yang mereka maksud dengan kata partai politik itu adalah cara MPR menghalangi calon independen. Jadi bukan partai sebagai satu-satunya dan pemegang kedaulatan rakyat. Partai muncul sebagai penentu siapa terpilih dan siapa terpilih. Tidak. Partai adalah hanya alat untuk rakyat memilih. Mereka menyediakan orang untuk dipilih oleh rakyat. Bukan partai menentukan siapa terpilih. No. Oke. Jadi itu lagi tidak relevan ya berarti ya kalau dilihat dari prinsip itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bung Margarito. Usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.